Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang saya hormati, mohon waktunya saya merepotkan panjenengan semuanya. Saya mohon maaf. Demi tugas saya dalam implementasi budaya positif di sekolah kita, maka saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 untuk Kabupaten Rembang akan menyampaikan implementasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan budaya positif ini akan mencerminkan nilai-nilai kebajikan untuk kita semua dan pada anak-anak. Marilah sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan guru yang sangat hebat untuk SD Negeri 2 Sulang ini. Kita mulai saja bahwa saya Mostari akan menyampaikan implementasi budaya positif di sekolah. Mestinya Bapak Ibu guru sangat berpengalaman sekali. Sebelum kegiatan ini sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang unik yang selama ini Bapak Ibu laksanakan, namun belum terasa bahwa kegiatan budaya positif ini dikembangkan di sekolah. Dari awal bahwa sekolah kita sudah memasuki era globalisasi menuju abad 21, yaitu pendidikan merdeka. Dengan kurikulum merdeka, bahwa kelas 1 sampai kelas 4 diharapkan kurikulum merdeka ini berjalan dengan baik. Perlu diketahui bahwa kurikulum merdeka, Mas Nadiem telah mencanangkan kurikulum merdeka. Merdeka itu apa toh? Ini sebenarnya itu diambil dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kita ke 1900 berapa ya? 27. Iya. Nah, di dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ditekankan dengan adanya sekolah taman siswa. Ditekankan di situ semua kegiatan apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan murid mencerminkan nilai-nilai kebajikan sekolah, nilai-nilai kebaikan sekolah. Nah, Ki Hajar Dewantara ini meminta di dalam filosofinya dijelaskan bahwa seorang guru ini harus bisa mengajar dan mendidik. Itu yang utama selama ini kita lakukan. Tetapi tanpa sadar kita juga sudah pernah melakukan, yaitu menuntun. Jadi seorang guru ini kecuali mendidik dan mengajar, tugas kita adalah menuntun. Ini yang paling dianggap mungkin bagi teman-teman semuanya ini yang terakhir, yaitu mengabdi atau menghamba kepada siswa. Artinya bahwa segala sesuatu tindakan kita harus bisa menuntun siswanya. Siswa tidak dipaksakan, tidak boleh dipaksakan harus seperti apa, tidak. Dalam filosofi ini digambarkan guru adalah sebagai petani dan siswa sebagai tanamannya. Kita tidak bisa merubah sebuah tanaman menjadi tanaman lain. Itu diberatkan. Jadi tugas kita hanya memupuk, mencabuti rumput-rumputnya, ilalannya yang ada di situ atau gulmanya, memberikan siraman. Itu tugas kita. Kecuali itu, kita hanya bisa memberikan ilmu yang kita dapat.
pembelajaran yang bermakna. Nah, dari filosofi ini kita harus sadar, oh jebule guru ki yo abot ya. Jebule dadi guru ki yo tidak mudah. Kita harus bisa membawa, menuntun, menghamba pada siswa, memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya hanya sharing saja. Mohon maaf kepada senior-senior saya, pengalamannya sudah 25 tahun, 30 tahun menjadi guru. Kita di sini hanya sharing saja. Kebetulan saya kok yang pertama menjadi calon guru penggerak. Mungkin nanti tahun-tahun belakang Bu Kolis, Bu Sita berminat untuk menjadi calon guru penggerak. Kalau calon guru penggerak ini dilaksanakan dengan betul-betul profesional, maka guru itu akan bahagia. Nah, filosofi inilah jadi yang dikembangkan oleh Mas Nadiem untuk kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran kelas 1, kelas 2 ini mulai diubah tekniknya. Nah, untuk itu ini mohon maaf sambil ngeklik kegiatannya, ini ada, nah di situ pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yaitu memberi contoh. Yang pertama, pembiasaan, terus apa itu? Pengajaran, perintah. Ini yang dinamakan pendidikan. Ada beberapa poin di situ. Sekarang kita rubah diri kita. Apakah sudah memberikan pendidikan kepada siswa dengan baik dan benar? Tuh. Jadi hanya meraba, oh saya belum yang ini, saya belum yang ini. Yang kedua, yaitu asas pendidikannya. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi artinya siswa yang datang ke sekolah ini, siswa harus mempunyai gambaran sekolahku adalah surgaku. Tidak ada siswa yang datang ke sini secara paksaan. Tujuannya sudah berbeda-beda. Maka kita satukan tujuan kita untuk menuju kesiapan pembelajaran. Nah, yang kedua, pendidikan, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya begini, jadi kita memberikan pendidikan harus disesuaikan dengan usia anak. Karena di dalam diri anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam, kekuatannya anak seperti itu. Mungkin hadiahnya hanya secangkir kalau diukur umpama. Tidak bisa kamu Bapak Ibu memberikan 2 cangkir, pasti luber. Kita harus menyadari di kelas, kita harus menyadari kekuatan anak itu seberapa, harus menyadari. Jangan dipaksakan. Jadi tidak boleh memaksakan umpama dalam olahraga. Anak itu tidak bisa berjalan atau pincang kakinya. Kita tidak boleh memaksakan si anak itu harus lari. Bagaimana Pak terus olahraganya? Seorang guru pasti pintar. Jadi punya teknik, ganti tekniknya. Oh mungkin jalan cepat, bisa saja. Terus nanti penilaiannya bagaimana? Penilaian untuk kurikulum merdeka ini hanya sebagai umpan balik, jangan sebagai suatu dokumen yang memang
mendeskripsikan anak seperti A, seperti B. Tidak. Di dalam kurikulum Merdeka, guru harus bisa mengelompokkan, membaca karakter siswa dari awal. Kalau guru tidak bisa membaca karakter siswa, maka gagal pembelajarannya. Karena langkah kita nanti harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Contohnya seperti di kelas kita itu Mas Agung. Mas Agung itu nggak bisa baca, dia normal, tetapi kekuatannya seperti itu. Biarkan, memang kalau jenengan paksakan nggak bisa. Agung, 1 tambah 2 tambah 3 nggak iso, jelas nggak bisa. Ya, jadi sebagai guru harus mengetahui kondisi siswa. Pendidikan pun harus disesuaikan dengan siswa. Kita harus sadar itu. Nah, di dalam kelas sebelum guru masuk pembelajaran harus membuat suatu keyakinan atau kesepakatan. Keyakinan ini artinya kalau sekarang itu di Merdeka itu keyakinan, tetapi kalau sebelum Merdeka itu peraturan. Suatu keyakinan, kesepakatan yang harus disepakati antara guru dan siswa. Jadi Bapak Ibu guru, sebelum mulai pembelajaran kita buat kesepakatan. Anak-anak, yuk kita buat kesepakatan dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kesepakatannya hari ini? Harus tenang, Bu. Apalagi nanti yang maju untuk presentasi ketuanya saja, Bu. Ditulis itu, bahkan tulis. Salah satu anak suruh menulis. Nah, jadi untuk kesempatan apabila nanti ada permasalahan di dalam pembelajaran, itu kita dapat mengingatkan kembali. Ayo, mau kesepakatannya piye? Di dalam pembelajaran tidak boleh mengganggu teman, ya toh? Apa? Jadi anak diingatkan kembali. Nah, jadi untuk pendidikan di sini harus menyesuaikan dengan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, setelah kita bisa mengetahui kegiatan kita sebagai filosofi Giyai Dewantara tadi, kita dapat mengembangkan budaya positif. Ya. Sesuai standar nasional pendidikan, khususnya standar sekarang kan tidak 8 standar, gitu. Yang dulu kan 8. Sekarang di dalam kurikulum Merdeka itu hanya 4, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan pendidikan, 3 standar pendidik dan tenaga pendidikan, dan standar proses. Hanya 4 ini yang kita kembangkan. Yang dulu 8 standar. Nah, dalam menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu belajar budaya positif. Ini artinya begini. Jadi budaya positif ini kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik, dengan memberi contoh yang baik, sikap kita, tutur kata kita akan direkam oleh anak-anak. Pasti apalagi anak-anak kita yang sangat agresif, sangat ingin tahunya besar, sehingga sering Pak Mus itu ditegur anak-anak. Ayo Pak Mus, maksudnya datang terlambat. Alah dulu baru 5 menit kok. Nah, ini budaya-budaya seperti
yang perlu dihilangkan seorang guru. Saya mencoba untuk memperbaiki diri dengan berkata baik, bertutur kata dengan baik, terus menyatu dengan anak-anak, sering bercerita dengan anak-anak, sering tukar pikiran sama anak-anak, ya, bertanya kabarnya, ya, setiap pagi yang sering dilakukan. Nah, ini contoh-contoh budaya positif, sehingga anak-anak nanti akan merekam, tanpa sadar pasti akan direkam oleh anak-anak. Suatu ketika kita akan melakukan hal yang tidak sesuai, pasti akan diingatkan. Pak Us, ayo ini jam berapa? Biasa seperti itu. Ya, ini. Jadi budaya positif di sekolah perlu dikembangkan, apalagi di kelas. Nah, ini kita sebagai guru harus bisa merefleksi diri. Setelah pembelajaran, refleksilah diri Bapak Ibu semuanya. Apakah pembelajaran saya berhasil? Apakah anak-anak senang? Apakah anak-anak bahagia dan nyaman dengan pembelajaran tadi? Ya, refleksi diri. Bagaimana menyiapkan sekolah impian? Pasti Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya sudah mempunyai arep dipiyake sekolah ini. Itu tergantung dari impian-impian Bapak Ibu semuanya. Pasti mempunyai impian. Kalau saya kemarin mempunyai impian sekolah SD kita nanti 5-10 tahun ke depan akan menghasilkan manusia-manusia yang mempunyai karakter pribadi yang baik dan menjadi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Itu impian saya. Dengan mungkin dari kelas 1 dan 4 sudah kenal ya, pelajar, profil pelajar Pancasila, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kreatif, inovatif, religius, berkebinekaan. Nah, berkebinekaan global ini yang perlu dikembangkan. Kita dapat merefleksi diri, bagaimana suasana sekolah kita? Sudah sesuai dengan pendidikan? Sudah sesuai dengan yang diinginkan siswa? Ini bagaimana sikap gurunya? Guru-gurunya bagaimana? Nak bicara banter-banteran, bengok-bengok, bicaranya santun-santun. Guru-guru sini teman-teman saya, wah hebat-hebat, ya, sip, ya, sopan-sopan, sudah mencerminkan guru idola, ya. Bapak Ibu harus menjadi idola anak-anak. Aku kudu jadi idola bocah-bocah. Piye caranya? Ya itu tadi, inovatif, kreatif, mandiri, ya. Ya, itu. Seorang guru harus kreatif, inovatif, berkolaborasi. Ini seperti hari ini saya minta bantuan teman-teman. Ini namanya berkolaborasi, bekerja sama, yang saling membutuhkan. Selanjutnya bagaimana guru itu bersikap kepada murid-muridnya. Jangan sekali-kali sekarang guru itu, kalau dulu zamannya saya belajar di SD, kalau tidak sendekku, waduh ya Allah, mesti ditutup anggo dinding. Nah, di kurikulum Merdeka ini hal seperti itu tidak ada sekarang. Karena nanti seorang guru ini akan mendapatkan label
Primary Control dari penelitian Dr. William Jetzer menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, tetapi orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Iya, ini. Jadi kalau Bapak Ibu ini bahagia, maka evaluasi diri sendiri dengan cara refleksi diri tadi. Bagaimana saya, kapan saya, apa saya, itu. Tetapi kalau tidak mau bahagia, maka selalu akan mengevaluasi. Tetapi mengevaluasi ini bukan terus secara langsung, oh bapak ini begini, oh ibu ini begini, tidak. Tetapi kalau mengevaluasi tentang pembelajaran, karena suatu ketika kita berkolaborasi dengan teman yang lain untuk masuk ke kelas kita, bagaimana proses pembelajaran saya, itu boleh mengevaluasi. Jadi pembelajaran saya ini sudah benar-benar akurat, benar apa tidak. Jadi pembelajaran kurikulum merdeka ini yang penting anak-anak itu senang dulu. Iya. Kadang kita itu bagaimana cara membuat anak-anak itu senang, bahagia, nyaman dalam pembelajaran kita. Karena menurut mood kita setiap hari, kadang Pak Bos itu kalau emosi ya langsung tak bentak anak. Tapi ya sadar, kita refleksi lagi, oh jangan saya salah. Nah, itu. Selanjutnya, bagaimana cara membentukkan budaya positif? Ya. Untuk membentuk suatu budaya positif, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya di dalam dan disepakati, ya, diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara guru dan warga kelas. Jadi semua keyakinan yang kita tuangkan dalam kegiatan setiap hari harus disepakati antara guru dan anak-anak. Nah, tidak ada bahasa konsekuensinya apa. Contohnya begini, di dalam kelas 5 itu ada keyakinan yang disepakati setiap masuk sekolah harus baris di depan. Tidak ada konsekuensinya, tidak ada hukumannya. Kamu tidak baris Pak, dukung tidak. Pak Bos hanya mengatakan diingatkan saja. Memang pendidikan ini tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun ini tertanam oleh anak. Dibuktikan dengan anak tidak, tetapi mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan baru pendidikan merdeka ini bisa terasa oleh anak, tertanam di jiwa anak-anak itu, pengaruhnya itu 5 sampai 10 tahun ke depan. Sedang aku pensiun. Ya, begitu. Iya, benar ternyata kata Pak Bos dulu. Ya, itu. Nah, yang perlu dikembangkan sebagai guru profesional yaitu 5 dasar kebutuhan manusia sebagai alat kontrol. Ini yang perlu dikembangkan. Apakah saya masuk di pemikul? Apakah saya masuk di pembuat orang merasa bersalah? Apakah saya di sekolah itu sebagai teman? Maksudnya pada siswa. Apakah masuk ke monitor atau pemantau? Apakah kita termasuk masuk di manajer? Nah, di sini biasanya ciri atau bahasa yang sering kita gunakan sebagai penghukum
itu biasanya patuhi aturan saya, kalau tidak tak suruh lari 5 kali. Ayo bersihkan kaca itu, kalau tidak kamu nanti push up. Ini guru yang sebagai penghukum. Sekarang kita dapat sendiri, aku masuk ke mana ya? Nah, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Contohnya, ada kelas 5 yang sering telat masuk kelas. Tindakan saya, nah, kamu kok telat terus? Biasanya bahasanya itu agak ringan ya, apa ya, agak pelan. Kalau yang pertama itu keras biasanya. Jam berapa ini? Lagi masuk. Biasanya masuknya jam piro? Nah, itu anak kan mesti mendelok. Ini yang perlu dikontrol seorang guru. Saya masuk di mana? Terus membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya kata-katanya yang biasa gunakan, baik Bapak, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa? Perintah Bapak atau Ibu tidak pernah kamu hiraukan, tidak pernah kamu laksanakan. Muka Bapak kamu taruh mana, nak? Apakah Bapak nanti tidak malu dengan tetangga-tetanggamu? Nah, itu biasanya anak itu merasa bersalah. Jadi pembuat orang merasa bersalah. Jadi yang tersimpan di dalam dirinya, wah aku salah yo, karena membuat itu. Tanpa sadar itu dia menyadari saya yang buat salah. Yang ketiga, sebagai teman. Guru menganggap anak sebagai teman. Ini biasanya kata-kata yang nanti saya sampaikan, contoh video yang sudah kami download, nanti akan saya tayangkan perbedaan antara penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu akan dengan contoh video ini lebih jelas. Nggak bisa dimakan. Nah, ini video 5 posisi kontrol yang harus dikembangkan oleh seorang guru. Nah, sebelum ini dimulai, video ini saya putar. Monggo dari Bapak Ibu yang merasa kurang jelas ataupun kita sharing bersama, monggo selama saya memberikan materi tadi. Ada? Ribon? Tidak ada? Alhamdulillah enggak ada. Ada? Monggo Bu. Lanjut. Sebentar.
Oke, ya itu monggo Mbak Polis. Yoga kalau malah enak di sini tuh ya. Sambil nunggu Pak. Sambil nunggu. Oke, silakan. Dan yang Bapak Ibu sambil menunggu, kemarin yang di kelas 1 dan 4 kurikulum Merdeka itu ada lagu tentang profil pelajar Pancasila. Ini sambil menunggu Pak Mus supaya tidak jenuh ya. Monggo syarat-syarat Bu Suli bisa ikut menyanyikan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Mus tadi termasuk. Jadi profil pelajar Pancasila ulasannya yang dijelaskan oleh Pak Mus tadi. Nah, untuk lagunya itu supaya lebih gampang mengingatnya saja Pak. Terima kasih. Tidak bisa Mas. Sudah play. Harusnya bisa. Video untuk semangat. Oke. Tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Waktunya sudah semakin siang. Nah, dari Nah, jadi lima posisi kontrol ini yang perlu dikembangkan oleh seorang guru.
Jadi nanti tujuan akhirnya mohon maaf karena tadi videonya tidak bisa disambungkan, maka jadi 5 posisi kontrol tadi yang perlu dikembangkan seorang guru, tujuan akhirnya adalah dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Ini yang diharapkan. Jadi tidak sebagai penghukum, tidak sebagai membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Yang diharapkan ini Bapak Ibu sebagai manajer. Jadi apabila ada suatu permasalahan di sekolah, evaluasi dulu apa permasalahannya. Setelah evaluasi, lanjutkan ke identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah selesai, buat suatu keputusan, yaitu kesepakatan dengan anak tersebut. Contohnya saja, anak sering telat dalam belajar. Jangan langsung dihukum, tetapi lakukan. Ayo diajak. Kenapa Nan? Kenapa Mas kok sampai bisa telat? Nanti anak itu akan bercerita akibatnya apa, kenapa kok dia bisa telat. Jadi ditanya dulu, kenapa kok bisa telat? Karena di rumah saya bangunnya kesiangan Pak. Nah, bangun kesiangan, masalahnya tadi malam tidur jam berapa? Begitu, jadi dievaluasi terus permasalahan itu sampai identifikasi masalah tercapai, sehingga akhirnya suatu permasalahan si anak tadi karena telat sekolah diingatkan kembali apa keyakinan yang sudah disepakati di sekolah. Nah, dia kalau telat begini Paman. Nah, hanya diingatkan saja, sehingga di dalam dirinya tidak merasa saya ini loh anak yang gagal. Seperti Mas aku, bocah goblok ini temanmu. Jangan sekarang kata goblok itu tidak boleh disampaikan oleh guru. Wah pinter ya Mas aku, karena dia punya potensi lain. Disuruh bersih-bersih, pinter, sregep, ya cepat. Kemarin dalam kegiatan perkemahan, walaupun dia masih kecil kelas 6 kan sudah pintar bereji. Seragam lainnya kayak Mas Fadil nggak mungkin bisa, walaupun badannya besar nggak bisa, karena mempunyai potensi sendiri-sendiri. Nah, kesadaran itulah guru harus yakin kalau anak ini punya potensi berbeda dengan si A, si B berbeda, sehingga tujuan akhirnya siswa akan merasa menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, merdeka dalam belajar. Jadi itu. Jadi nanti ingatan anak-anak 10 tahun, 15 tahun, wah, Pak Bos itu loh, disik ulangi. Mau senangin marah terus, aku dibobokin terus. Nah, akan mengingat kejadian-kejadian tersebut karena karakter Pak Bos tadi sebagai penghukum. Tapi berbeda dengan seorang manajer, berbeda sekali. Tetapi semua itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Mawas diri kita sebagai guru juga harus dijaga, gitu, menjaga, menekan emosi diri. Jadi emosi
saya sampai saat ini ya mudah-mudahan bisa saya tekan sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah untuk menjadikan siswa-siswi kita menjadi pelajar Pancasila mudah-mudahan akan tercapai. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk membantu saya dalam kegiatan ini, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terlalu cepat karena waktu yang tidak mungkin kita lanjutkan karena sudah jam 1:30. Maka apabila dari teman-teman tidak ada pertanyaan atau tambahan, ya saya cukupi, dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.